Itulah tadi penjelasan dari proses peleburan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk selanjutnya proses peleburan menggunakan dapur listrik. Tentu saja modernisasi berbagai aspek menjadi sangat penting terjadi, harus dibagaikan mahar. Hal ini terjadi pula dalam proses peleburan dalam upaya menghasilkan produk energi listrik sebagai sumber panas. Dalam beberapa pemakaian energi listrik memiliki berbagai keunggulan. Yang pertama itu memberikan jaminan homogenitas. Yang kedua, temperatur pemanas dapat dikendalikan. Yang ketiga, dapat diperbaiki mata logam bahan baku dengan mudah dan rendah. Nah, untuk selanjutnya untuk yang keempat, proses kerja dapur kepala. Proses kerja dapur kepala terbentuk dari silinder dengan posisi tegak. Dibanding bagian di dalam, peleburan itu terjadi dilapisi dengan tanah kecil. Sebagian besar bahan bakar yang diperlukan untuk peleburan ini digunakan lokas batu bara, bahkan batu yakni bahan logam yang akan dileburkan dimasukkan ke dalam dapur ini, tentu saja dengan susunan yang benar. Untuk itu pula dapur kepala ini diselesaikan sedemikian rata agar mudah pengoperasiannya. Nah, untuk selanjutnya adalah proses peleburan bahan tuang. Proses peleburan bahan tuang ini, bahan yang dituang dilakukan dengan cara pemanasan di dalam dapur, induksi frekuensi. Peleburan dengan dapur kepala ini merupakan peleburan yang paling tepat dilakukan dibanding dengan pemakaian dapur listrik dan dapur lainnya, karena memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, konstruksi dapur pula sangat sederhana dan mudah dikelola. Biaya operasi yang rendah. Yang ketiga, kualitas relatif besar dan komposisi kimia lebih baik. Dapat digunakan peleburan terus menerus. Nah, untuk selanjutnya, untuk bagian kedua itu titik cair dan koefisien kekentalan logam. Dapat dicairkan dengan jalan memanaskan hingga mencapai temperatur 1 sampai 300 Celcius. Berat jenis logam cair besi cor 6.800 cm sampai dengan 7.900 cm. Paduan aluminium 2,2 sampai 2,3 cm. Paduan timah 6,6 sampai dengan 6,8. Karena berat besi logam tinggi, maka aliran logam memiliki kelembapan dan gaya yang tumbuk yang besar. Yang untuk selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranto Pias, NIM 17 Temia 231. Sedikit saya akan menjelaskan tentang berat jenis peleburan penuangan. Berat jenis cast iron adalah paduan dari besi dengan lebih dari 1,7 karbon. Biasanya kadar karbon ini berada pada kisaran antara 2,4 hingga 4%, merupakan bahan yang relatif mahal. Untuk bahan diproduksi dari besi mentah atau besi baja tua ini merupakan produk besi tuang yang memiliki fungsi mekanik sangat penting dan produksi dalam jumlah yang besar. Proses sering dilakukan dengan cara menambahkan unsur grafika ke dalam lathe sebagai pengendali. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranto Pias, Temia
17 Temia 231. Saya akan menjelaskan proses penuangan sentrifugal molding. Proses sentrifugal merupakan pengecoran yang dilakukan dengan cara menuangkan logam cairan ke dalam cetakan yang berputar. Teknik pengecoran sentrifugal ini menggunakan gaya sentrifugal yang dihasilkan oleh cetakan yang berputar. Nah, untuk yang kedua, proses penuangan continuous casting. Proses di mana logam cair dibentuk padat menjadi setengah jadi, billet belum dicetak, slab kemudian bergulir. Pada tahap berikutnya di pabrik pacing. Nah, untuk yang ketiga, penuangan self molding. Pada logam dipanaskan dan diletakkan di atas kotak yang telah berisi dengan campuran mesin termostat. Kotak dibalik sehingga campuran pasir mesin jatuh di atas pola yang memiliki panas, membentuk lapisan campuran yang masih ganas, yang masih panas, berbentuk lapisan campuran melapisi permukaan pola hingga membentuk kulit keras. Nah, untuk selanjutnya, penuangan dengan die casting, pengecoran logam dengan cara menginjeksikan cairan logam ke dalam cetakan dengan tekanan. Untuk selanjutnya, penuangan dengan immersion casting. Proses ini terbagi menjadi 3, yaitu expandable mold, parameter mold, composite mold. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk selanjutnya, untuk masalah matching building allowance. Nah, di sini yang saya jelaskan sedikit, yaitu distorsi bahan apabila pekerjaan panas tidak dapat hilangkan. Karena itu upaya untuk maksimal harus selalu dilakukan, dan ini merupakan keterampilan berkembang sesuai dengan pengalaman, sehingga dalam perkiraan kemungkinan arah pelengkungan itu terjadi pada saat beberapa bentuk coran dapat digunakan dengan memberikan penguat. Nah, untuk selanjutnya yang ketiga, yaitu proses saluran. Untuk yang ketiga, yaitu sistem saluran. Sistem saluran adalah sistem yang dibuat di mana logam cair mengalir hingga rongga retakan secara, namun sistem keseluruhan turun, saluran masuk dan mengalirkan pembuangan logam cair dari saluran turun dan mendistribusikan logam cair dari saluran turun melalui saluran masuk yang menghubungkan saluran pengalir ke dalam hingga logam cair ini dapat masuk ke coran. Yang keempat adalah chill iron, merupakan unsur penting dalam proses pengecoran, pembentukan benda kerja pengecoran. Bagaimana telah benda tuang bahwa keragaman komposisi yang terkandung dalam bantuan tuang masuk dalam senyawa itu semisal sulfur, fosfator, silikon dan lain-lain. Sekian dari saya. Itulah tadi penjelasan dari
tugas bagian 4, yaitu tugas bagian 4 yang faktor-faktor penting dalam penuangan pengecoran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranto Pias, 17 Temia 231. Di sini faktor penting, saya akan menjelaskan faktor penting dalam penuangan pengecoran. Yang pertama, tambahan penyusutan. Tambahan ukuran bahan yang diberikan pada saat pembuatan cetakan yang direncanakan sejak pembuatan model. Walaupun sejak sangat akurat, pembuatan ukuran ini dapat dianalisis dalam tentu dimensi produk tersebut. Mulai bentuk model yang kita buat dapat dilakukan, besar kelebihan ukuran yang harus dilebihkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranto Pias, NIM 17 Temia 231. Sedikit saya akan menjelaskan tentang materi coran logam yang di sini yang akan sempat saya sedikit kasih penjelasan. Nah, yang pertama sedikit saya akan menjelaskan sedikit materi penuangan tentang coran logam yang merupakan salah satu tahap penting dalam pembuatan produk terhadap cor. Sebelum penuangan dilakukan, bahan harus dipanaskan terlebih dahulu sehingga cair. Setelah mencair nanti, logam siap untuk dituang. Agar tuangannya berhasil, logam harus mengalir bersamaan rongga berhasil. Nah, untuk selanjutnya, proses pengecoran cetakan pasir adalah proses logam yang menggunakan pasir sebagai bahan cetakan. Proses pengecoran meliputi pembuatan cetakan, persiapan dan peleburan logam, penuangan logam cairan ke dalam cetakan, membersihkan coran, dan proses dahulan pasir cetakan. Produk pengecoran disebut coran atau benda cor. Berat cor itu sendiri berbeda, mulai dari beberapa ton sampai komposisi yang berbeda ratusan gram sampai beberapa ton. Nah, untuk selanjutnya bahan yang digunakan pada saat pencetakan. Yang pertama di sini pasir. Ada beberapa pasir di sini, ada pasir grandstand, pasir cetak CO02 proses, ada cetak pasir semen proses, ada cetak presisi furan. Nah, untuk selanjutnya bahan pengikat cetakan pasir. Yang pertama di sini tanah liat atau lumpur yang merupakan bahan pengikat pasir cetakan yang paling tua. Yang kedua, semen merupakan pengikat hidrolis di mana akan mengeras dengan campuran air. Yang ketiga, air kaca merupakan dari natrium silikat Na2SiO2 XH2O yang terbentuk dari hasil peleburan antara kuarsa dan soda. Yang keempat, integrat arang. Beberapa macam tepung dapat digunakan untuk sebagai bahan pengikat pasir. Yang kelima, sintesis. Bahan sintesis yang umumnya digunakan sebagai bahan penerat adalah resin Horel dan resin furan. Nah, adapun sedikit di sini untuk rangka pembuatan rangka. Yang pertama, rangka tuang. Cawan tuang berfungsi untuk menerima logam. Yang kedua, saluran turun merupakan saluran masuknya logam cair dalam lawan tuang ke saluran mengalir. Yang tiga, saluran mengalir. Saluran mengalir berfungsi untuk mencairkan logam cair dari seluruh turun ke saluran.
Yang keempat, saluran masuk. Saluran masuk menghubungkan saluran mengalir dengan rongga cetak adalah saluran masuknya logam cair dari saluran pengaliran ke rongga cetak. Yang kelima, penambahan ditunjukkan untuk mengantisipasi kekurangan logam cair saat logam cair pada penambahan didesain agar membentuk palang atir. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembuatan rangka dalam pengecoran logam. Untuk proses pembuatan, yang pertama inti adalah pasir yang dibentuk dan dipadatkan kemudian ditempatkan pada rongga cetakan untuk mencegah masuknya coran cair di bagian-bagian yang didesain berbentuk lubang atau hingga berbentuk rongga dalam suatu coran. Macam-macam dilakukan untuk membedakan atau berdasarkan pengikat dan cara atau mengikat. Nah, untuk pembuatan kotak inti, yang pertama di sini kotak ini terbuat dari kayu atau triplex yang akan diukir dengan pahat. Cukup sekian dari saya untuk penjelasan tentang coran logam. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.